Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Today in this presentation, in this video, I will present to you about zakat. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang siklus pertumbuhan zakat, panduan zakat tentang prinsip dasar ketentuan harta dan penyaluran sesuai syariat. Di zakat ada 3 pilar, yaitu pilar ketiga yang mengokohkan keislaman. Zakat adalah rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kedudukan sangat agung, sering dibandingkan langsung dengan perintah salat dalam Al-Quran. Jadi zakat sendiri itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan sudah memenuhi syarat, kedudukannya sangat agung dan diberikan salat dan tunaikan zakat. Quraisy surat Al-Muzammil ayat 20. Jadi sudah jelaskan di surat Al-Muzammil ayat 20. Makna zakat. Dari makna bahasa adalah at-thaharah atau suci dan an-nama atau berkembang. Harta akan tumbuh dengan berkah dan orang yang mengeluarkan zakat akan bersih dan tobat serta mendapat doa dari penerimanya. Istilah syar'i. Menunaikan kewajiban spesifik dikeluarkan dari harta khusus dengan cara yang khusus, memenuhi syarat nisab atau batas minimal yang nanti akan dijelaskan, dan haul masa 1 tahun. Muzaki, istilah orang yang mengeluarkan zakat. Inilah makna apa itu zakat dari makna bahasa dan makna istilah secara syar'i. Juga 3 pilar landasan hukum zakat, yaitu ada Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 110, Allah telah menjelaskan mendirikan sholat dan tunaikanlah zakat. As-sunnah, Islam dibangun di atas 5 tonggak, menegakkan sholat, membayar zakat, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jiwa konsensus. Ibnu Qudamah pernah berkata, kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. An-Nawawi mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Konsekuensi berat bagi yang enggan. Jadi konsekuensi bagi yang tidak ingin memberikan zakatnya adalah seseorang yang menahan zakat padahal meyakini kewajibannya, dihukumi fisik dan diancam siksa pedih di akhirat nanti di neraka. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah pada hari dipanaskan emas perak di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. At-Taubah, Quraisy At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. Keutamaan agung untuk menunaikan zakat, yaitu menyempurnakan rukun Islam. Sudah jelas menjalankan pilar ketiga pilar agama. Rukun Islam ada 5 dan salah satunya adalah memberi zakat di pilar yang ketiga. Indikator ketakwaan. Ketakwaан nyata yang selaras dengan sholat. Kewajiban yang harus ditunaikan bagi seluruh kaum muslimin. Jalan menuju surga. Di Quraisy surat Al-Zariyat ayat 15-19. Hak orang yang miskin dalam harta ahli surga. Derajat syuhada dan siddiqin. Sesuai janji Rasulullah kepada seorang dari Quda'ah. Jadi ketika berzakat dan kita akan dinaikkan menjadi derajat syuhada dan siddiqin. Merasakan manisnya iman. Hatinya senang saat memberikan yang terbaik setiap tahunnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kenapa semua harta wajib zakati? Syarat subjek atau muzaki, beragama Islam dan merdeka. Catatan penting dari sini adalah tidak disyaratkan balik atau berakal. Harta anak kecil atau orang gila tetap wajib zakati jika syaratnya harta terpenuhi. 5 syarat objek harta, yaitu ada milik sempurna, disesuai sepenuhnya secara legal dan fisik, yaitu punya sendiri. Berkembang, harta memiliki potensi produktif atau bertambah. Mencapai nisab, melewati batas kualitas minimum syarat harta
mencapai haul atau bertahan dalam kepemilikan 1 tahun penuh, surplus kebutuhan pokok, kelebihan dari kebutuhan dasar hidup. Jadi bisa seperti hari itu biasa, kayak makan setiap hari, menafkahi keluarga. Inilah sifat harta dari kapan sebuah harta wajib dizakati. Kewajiban harta, asman dagang. Ini adalah berapa yang harus dikeluarkan ketika ingin berzakat. Ada emas termasuk present simpanan atau nisab batas minimal adalah 20 dinar atau 85 gram emas murni 24 karat sebesar 2,5%. Atau adapun perak seperti sebesar 200 dirham atau 595 gram perak murni 2,5%. Mata uang penghasilan atau simpanan mengikuti nisab emas atau perak terendah umumnya perak 6 juta, kurang lebih 6 juta. Sama besarnya yaitu 2,5%. Ada juga barang dagangan mengikuti nisab emas atau perak itu sebesar 2,5%. Ada juga kewajiban harta ternak, tani, dari jenis harta adalah hewan ternak. Batas minimalnya nisab unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Bisa zakat tergantung jumlah. Hasil pertanian atau makanan pokok 5 wasak atau 720 kg, 10% alami atau 5% irigasi. Ada juga harta karun atau rikas tanpa batas minimal, besar zakatnya 20%. Pengecualian haul. Semua harta zakat mal wajib menunggu 1 tahun kecuali pertanian dikeluarkan setiap panen dan rikas dikeluarkan saat ditemukan. Zakat fitrah, kewajiban dan takaran. 1 cakupan kali 4 atau 1 sok. Konversi timbangan modern 2,57 kg hingga 3 kg. Ukuran 2,5 gram yang lazim di Indonesia dianggap sah. Siapa yang wajib? Setiap muslim, bayi, dewasa, laki-laki, perempuan, mereka ataupun budak, dibayarkan kepada keluarga untuk semua tanggungannya mampu. Punya sisa makanan pada siang hari dan malam hari raya, waktu wajib terbenamnya matahari di malam Idul Fitri. Untuk pembayaran bisa seperti makan pokok setempat seperti beras, kurma dan gandum atau kismis. Ada catatan dari Muhammad itu mengeluarkan zakat fitrah dengan uang dikhawatirkan tidak sah karena menyelisih perintah Rasulullah. Lini masa pembayaran zakat fitrah. Itu ada waktu mubah atau dibolehkan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, sesuai berarti Ibnu Umar. Ada juga waktu afdal atau waktu paling utama yang paling baik lah untuk membayar zakat itu mulai dari terbit fajar di hari raya Idul Fitri hingga sesaat sebelum salat Id dilaksanakan. Ada juga batas akhir deadline, itu melaksanakan salat Id. Zakat wajib diserahkan sebelum jamaah salat keluar menuju tempat salat. Adapun 8 golongan penerima asnaf atau hak zakat. Kata pada innama atau bait 60 bermakna pembatasan mutlak zakat hanya dilakukan pada 8 golongan ini. Fakir, tidak memiliki harta pekerjaan sama sekali. Miskin, penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan pokok. Amil zakat, panitia resmi pengumpul dan membagi zakat. Mu'alaf, orang yang dibujuk hatinya atau ma'ruf masuk Islam. Rikob, memerdekakan budak hamba saya. Gorimin, orang terlilit utang demi kebaikan dan tak mampu bayar. Fisabilillah, itu berjuang di jalan Allah. Dan terakhir adalah Ibnu Sabil, musafir kehabisan bekal dalam perjalanan halal. Ini adalah 8 golongan yang dapat yang sah untuk disalurkan zakatnya. Adapun terakhir adalah untuk kesimpulan untuk zakat inilah pentingnya konsisten memiliki zakat sebagai pengurangan namun syariat mendefinisikan sebagai an-nama atau pertumbuhan. 1. Pengeluaran hak melepaskan porsi kecil 2,5% untuk menunaikan kewajiban dan hak orang lain. Pertumbuhan berkat doa mustahik dan ridho Allah, sisa harta dilipatkan akan dan menghindarkan petaka. Penyucian toharoh, sisa harta menjadi suci, bebas syubhat dan sangat halal dinikmati. Mungkin sekian dari untuk presentasi video zakat kali ini, Project Vicky. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.